Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas M1 Manajemen Strategik, di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai SWOT analisis industri peternakan yang beranggotakan saya berlima orang, dengan saya sendiri sebagai moderator Adelia Febiserlin, serta 4 orang teman saya, yaitu Grace Artawijaya, Yoga Putraya Siva, Chelsea Octaveri Andreas, dan yang terakhir ada Adinda Hermawati. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Grace. Kepada Grace, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan mengenai kekuatan dalam industri peternakan. Yang pertama, peternakan daya adaptasinya terhadap lingkungan Indonesia cukup bagus. Lalu yang kedua, tersedianya serapan pasar karena jalur-jalur distribusi sampai ke berbagai lapisan dan pelosok daerah. Yang ketiga, harga produk stabil dan cenderung lebih mahal. Yang keempat, memiliki lembaga pengatur produk seperti BPOM dan MUI. Yang terakhir, ketersediaan SDM akan tingginya pengetahuan terhadap teknologi budidaya hewan peternakan cukup tinggi karena mudah dikuasai oleh masyarakat, serta ketersediaan obat ternak tradisional atau alternatif untuk hewan ternak juga ada. Sekian dari saya, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai kelemahan atau weakness dari industri peternakan. Yang pertama ada relatif butuh modal yang cukup besar untuk lahan atau pakan dari hewan yang ada. Yang kedua, manajemen pengelolaannya masih tradisional. Yang ketiga, kualitas makanan ternak masih rendah. Yang keempat, menimbulkan pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran air dan udara. Yang kelima, sistem produksi di setiap wilayah belum terpetakan dengan baik. Wilayah yang dimaksud di sini itu seperti wilayah pembibitan, wilayah pengemukan, dan wilayah lainnya. Dan yang terakhir, untuk peternakan ini tergantung dengan musim. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Chelsea. Pada Chelsea, disilahkan. Terima kasih, moderator. Materi selanjutnya mengenai peluang dari industri peternakan. Yang akan saya sampaikan yang pertama itu permintaan akan hewan ternak seperti untuk memenuhi kebutuhan di beberapa tempat, restoran, hotel, pasar swalayan terus meningkat. Yang kedua, peraturan pemerintah mendukung perkembangan usaha peternakan. Yang ketiga, tingkat pendapatan masyarakat dan gaya hidup yang terus meningkat. Adanya kredit modal usaha yang disediakan oleh pemerintah bagi usaha peternakan kecil dan menengah. Selanjutnya, jumlah pemasok kebutuhan usaha peternakan cukup banyak. Dan yang terakhir, perkembangan teknologi yang makin mendukung usaha peternakan. Selanjutnya, mengenai threats atau ancaman dari industri peternakan itu, ada harga BBM yang meningkat mengakibatkan harga pakan meningkat, sehingga biaya pengebukan hewan ternak terus meningkat. Yang kedua, ancaman yang dihadapi oleh usaha ini, peternakan yang telah dikenal konsumen sehingga mempunyai pangsa pasar yang sangat besar. Pada umumnya peternakan ini yang memiliki modal yang besar. Selanjutnya, peternakan pesaing memiliki pengelolaan sistem manajemen yang bagus dan sudah terlatih. Dan yang terakhir, peminat usaha peternakan cukup banyak, sehingga memungkinkan banyaknya pemain baru. Sekian dari saya, dikembalikan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Adinda. Kepada Adinda, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Selanjutnya kita akan menentukan bagaimana strategi dari hasil analisis SWOT yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi. Yang pertama yaitu ada strategi, kekuatan dan juga peluang. Yang pertama yaitu adalah dengan memanfaatkan SDM yang tersedia untuk mengembangkan usaha guna mencukupi permintaan. Karena di sini kan peluang yang dilihat tadi adalah banyaknya permintaan dan juga kekuatan yang dimiliki adalah SDM yang bermutu. Selanjutnya adalah strategi di mana kita memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menunjang proses operasional guna meningkatkan produktivitas. Selanjutnya yaitu dengan merancang strategi pemasaran yang baik untuk memperluas cakupan pasar. Selanjutnya yaitu dengan memanfaatkan SDM yang tersedia dan berkompeten untuk mendukung kemajuan usaha. Dan yang terakhir yaitu dengan memaksimalkan produktivitas untuk meningkatkan hasil produksi guna memenuhi permintaan yang ada. Next, operator. Selanjutnya yaitu adalah strategi dari hasil analisis kekuatan dan juga ancaman, di mana kita memanfaatkan kekuatan yang ada untuk mengantisipasi ancaman yang ada di luar. Yaitu pertama dengan menentukan strategi distribusi
yang efisien sehingga mampu menekan biaya operasional dan juga biaya transportasi. Selanjutnya yaitu berusaha membangun competitive advantage dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin sehingga mampu memenangkan daya saing. Selanjutnya yaitu memberdayakan SDM yang tersedia sebagai aset berharga yang sulit untuk ditiru oleh kompetitor lain. Dan yang terakhir yaitu dengan memberi pelatihan dan juga pemahaman kepada SDM dalam penggunaan teknologi untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dinda. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Yoga. Kepada Bang Yoga, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan tentang strategi weakness and opportunities. Yang pertama yaitu modal bisnis dapat diusahakan dengan kerjasama ataupun mencari investor yang terpercaya. Selanjutnya merencanakan standar operasional prosedur yang mengutamakan efektivitas dan efisiensi kerja. Yang ketiga, menetapkan standar kualitas pakan ternak untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Yang terakhir yaitu melakukan pengolahan limbah kotoran ternak untuk menjadi pupuk kompos. Next. Selanjutnya yaitu strategi weakness and threats. Yang pertama yaitu melakukan produksi pakan sendiri untuk menekan biaya pembelian pakan. Yang kedua yaitu menetapkan standar kualitas produk sehingga dapat menetapkan segmen pasar yang akan dituju. Yang ketiga yaitu memberikan pelatihan dan pembimbingan untuk tenaga kerja supaya lebih terampil dalam mengelola peternakan. Terakhir yaitu mencari alternatif pakan untuk menekan biaya pakan atau memproduksi pakan sendiri untuk menjamin kualitas pakan ternak. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bang Yoga. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.